Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, dalam sejarah peradaban Islam ada salah satu tokoh besar, pemimpin yang sangat masyhur, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Bahkan karena begitu masyhurnya, banyak ahli sejarah menggelarinya dengan sebutan Khalifatur Rasyidin yang kelima. Adapun nama lengkap dari Umar bin Abdul Aziz adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdul Syam. Dari garis keturunan sang ayah, beliau merupakan keturunan dari dinasti Bani Umayyah yang dilahirkan pada tahun 61 Hijriah, di mana ketika itu kualitas ketakwaan masyarakat di sekitar beliau itu sangat kental, sangat kuat. Masyarakat diwarnai dengan ketakwaan beribadah, bermuamalah, dan sebagainya. Nah, namun jika kita lihat dari garis keturunan ibu, Umar bin Abdul Aziz merupakan cicit dari Umar ibnul Khattab. Ibunya yang bernama Ummu Asim merupakan putri dari Asim, dan Asim merupakan putra dari Umar ibnul Khattab. Jadi, baik dari garis keturunan bapak maupun dari garis nasab ibu, kedua-duanya bukan merupakan nasab sembarangan, karena merupakan tokoh-tokoh besar dalam peradaban Islam. Sekilas tentang asal-usul Umar bin Abdul Aziz dari keturunan ibunya yang merupakan cucu dari Umar ibnul Khattab. Suatu ketika tatkala Umar ibnul Khattab menjadi khalifah, pada suatu malam beliau sedang berkeliling melihat rakyatnya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya yang dialami oleh rakyatnya, mungkin dalam bahasa sekarang yaitu belusukan. Ketika beliau tiba dekat suatu rumah atau suatu bangunan, terdengar ada suara perbincangan antara dua orang wanita. Yang satu mengatakan, "Wahai nak, silakan dicampur susu itu dengan air. Mungkin agar nilai jual dari susunya itu bertambah banyak dan akan menjadi lebih mahal." Namun seorang wanita yang satunya, yang terdengar suaranya itu lebih muda, dia menolak. "Wahai ibu, hal ini dilarang oleh Khalifah Umar ibnul Khattab." Lalu sang ibu berkata bahwa Khalifah Umar ibnul Khattab tidak melihat. Lalu jawaban wanita itu, yang satu, yang lebih kecil, mengatakan, "Sekalipun Umar ibnul Khattab tidak melihat ibu, tetapi Tuhan dari Umar ibnul Khattab melihatnya. Dan tidak baik ibu, di depan halayak ramai kita seakan-akan mematuhi Khalifah Umar ibnul Khattab, namun begitu tidak diketahui banyak orang, kita tidak mematuhinya." Mendengar perbincangan tersebut, Khalifah Umar ibnul Khattab memerintahkan kepada stafnya yang bernama Aslam untuk memberikan tanda terhadap bangunan itu atau terhadap rumah itu. Dan Umar ibnul Khattab selanjutnya melanjutkan perjalanannya. Esok harinya
Umar ibn Khattab memerintahkan kepada stafnya yang bernama Aslam untuk mengecek rumah yang semalam diberikan tanda, untuk mengecek siapakah yang ada di dalam bangunan itu, sudah berkeluarga atau belum, dan sebagainya. Selanjutnya Aslam mengecek untuk mendatangi rumah yang dimaksud yang telah diberikan tanda, dan selanjutnya dilaporkan kepada Khalifah Umar ibn Khattab. Aslam memberikan informasi bahwa dalam perbincangan yang ada di dalam rumah itu, ternyata itu merupakan ibu dan seorang anak gadis. Seorang ibu, ibunya maksudnya sudah tidak bersuami, dan anaknya yang perempuan itu merupakan anak gadis. Mendengar informasi yang disampaikan tersebut, Umar ibn Khattab selanjutnya memanggil anak-anaknya, tentu anaknya yang laki-laki. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu untuk dijodohkan kepada wanita tersebut. Nah, dari sekian anak laki-laki yang dimiliki oleh Umar ibn Khattab, salah satu anak laki-lakinya yang bernama Asim siap menikah dengan wanita tersebut. Nah, selanjutnya terjadilah pernikahan antara Asim dan wanita yang tadi berbincang-bincang di dalam gubuk ketika ditemukan oleh Umar ibn Khattab pada malam hari. Dari pernikahan antara Asim dengan wanita tersebut, lahirlah seorang anak wanita yang bernama Laila. Dan Laila selanjutnya menikah dengan Abdul Aziz, dan dari pernikahan tersebut terlahirlah seorang calon pemimpin besar, seorang calon yang sangat makmur, seorang calon pemimpin yang sangat dikagumi, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, dalam hal ini ada suatu pelajaran, ada suatu hikmah, bahwa seorang anak tidak bisa diotomatiskan dengan perilaku orang tuanya. Jika orang tuanya tidak baik, belum tentu ketidakbaikan itu langsung menurun kepada anaknya. Karena akan banyak faktor dan sebab yang akan mempengaruhinya. Hal inilah sebagai contoh yang terjadi terhadap menantunya Umar ibn Khattab. Seorang ibunya merupakan seorang ibu yang kurang baik, tetapi dia memiliki anak yang salihah yang selanjutnya dipinang oleh Umar ibn Khattab untuk dijadikan penantunya. Pemirsa yang berbahagia, Umar bin Abdul Aziz kecil dididik dengan pendidikan agama yang ketat dan penanaman akhlak yang terpuji di bawah asuhan para ulama ternama ketika itu. Sedangkan ayahnya yang bernama Abdul Aziz ketika itu menjadi gubernur Mesir. Begitu fokus dan perhatian yang sangat besar ditunjukkan oleh para pembimbing Umar bin Abdul Aziz ketika itu. Ada suatu kejadian. Pada suatu ketika Umar bin Abdul Aziz kecil ini terlambat melaksanakan sholat berjamaah. Atas peristiwa tersebut dilaporkan oleh pembimbingnya kepada ayahnya yang bernama Abdul Aziz. Lalu dicari tahu apakah yang menjadi sebab Umar bin Abdul Aziz kecil ini terlambat satu kali dalam melaksanakan sholat berjamaah.
Setelah dicari tahu, maka didapatkan suatu fakta bahwa keterlambatan Umar bin Abdul Aziz kecil ini dalam menunaikan sholat berjamaah disebabkan karena rambutnya yang begitu panjang, mungkin ikal, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyisirnya, untuk merapihkannya. Dan karena itulah Umar bin Abdul Aziz kecil ini terlambat melaksanakan sholat berjamaah. Begitu informasi itu disampaikan kepada ayahnya yang bernama Abdul Aziz, beliau ketika itu menjadi gubernur di Mesir, lalu dikirimlah seorang pangkas rambut dengan berkata, kalaulah dengan sebab rambutnya yang panjang itu Umar ini terlambat melaksanakan sholat berjamaah, maka rambutnya harus dipotong. Selanjutnya rambutnya dipangkas dan dipendekkan. Pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan kita? Bisa jadi anak-anak kita pada saat waktu sholat datang, pada saat azan dikumandangkan, mereka masih sedang asik ria ber-HP, main chatting-chattingan atau main game, sehingga lambat melaksanakan sholat, atau bahkan tidak melaksanakan sholat. Maka kalau kita mencontoh apa yang dilakukan oleh ayahnya Umar, yaitu Abdul Aziz, maka segera kita akan melakukan tindakan. Ini bukan keras, ini bukan galak mau anak, tetapi ini merupakan bentuk dari rasa perhatian dan kasih sayang orang tua agar anak-anaknya kelak menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, selanjutnya bagaimana Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah? Beliau menjadi khalifah masih sangat muda. Ahli sejarah ada yang mengatakan umurnya masih 37 tahun. Dan ada yang mengatakan 36 tahun. Merupakan khalifah yang ke-8 dalam dinasti Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz tidak sampai memimpin 3 tahun. Beliau tidak sampai 3 tahun memimpin atau menjadi khalifah. Namun tepatnya beliau memimpin selama 2 tahun, 5 bulan, dan 5 hari. Yaitu dari tahun 99 Hijriah sampai dengan tahun 102 Hijriah. Namun, sekalipun sangat singkat untuk ukuran kepala negara, tetapi telah membawa perubahan yang sangat signifikan bagi kemajuan dan kemakmuran rakyatnya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau dilantik atau diangkat sebagai khalifah. Ada pidatonya yang mungkin akan menjadikan pelajaran yang disampaikan oleh beliau ketika selesai dilantik sebagai khalifah. Dengan mengatakan, ayyuhan nas, inni qad ibtulitu bihadzal amri ala ghairi ra'yin minni fihi wala talaba wala masyhuratin minal muslimin wa inni khala'tu ma fi a'nakikum min bay'ati fakhtaru li anfusikum khalifatan tardawna. Pada para hadirin, sungguh aku telah diuji dengan urusan ini tanpa pendapat atau permintaan dariku dan tanpa musyawarah dari kaum muslimin.
sungguh aku melepaskan baiat kalian terhadapku, lalu pilihlah untuk kalian khalifah yang kalian senangi. Begitu dilantik beliau, kalau memang kamu tidak cocok, bahasa Betawinya, bahasa gampangnya, kalau kamu merasa tidak cocok dengan saya yang dijadikan khalifah, maka pilihlah khalifah yang lain. Silahkan. Di awal beliau mengatakan seperti itu. Karena memang beliau menjadi khalifah tidak ada ambisi. Dalam jawaban apa yang disampaikan oleh para kaum muslimin ketika hal itu disampaikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka secara serentak masyarakat menjawab, kami telah memilih engkau, wahai Amirul Mukminin, kami ridha terhadap engkau. Selanjutnya Umar bin Abdul Aziz mengakhiri pidatonya dengan ucapan, ayyuhan nas man ata'a Allah wajabat ta'atuhu wa man 'asallah fala ta'ata lahu ati'uni ma ata'tullah fa iza asaitullah fala ta'ata li alaikum. Wahai manusia, wahai para hadirin, siapa yang taat kepada Allah maka dia wajib mengikutinya, dan siapa yang bermaksiat kepada Allah maka tidak ada ketaatan baginya. Ati'uni, maka taatilah aku selama aku taat kepada Allah. Faiza asaitullah, maka jika aku bermaksiat kepada Allah, fala ta'ata li alaikum, maka tidak ada ketaatan bagi kalian kepadaku. Itulah sambutan yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika beliau baru saja dilantik sebagai khalifah. Mereka mengatakan, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, jika saya taat kepada Allah, maka ikutilah saya. Namun jika saya bermaksiat kepada Allah, maka jangan ikuti. Ini benar-benar seorang pemimpin yang berkesatria. Beliau memposisikan dirinya seperti itu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu apa saja yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz begitu dilantik sebagai khalifah? Karena beliau memimpin tidak sampai 3 tahun, namun membawa perubahan kepada kebaikan yang sangat signifikan, hingga pada zaman sekarang ini beliau dikenang sebagai seorang pemimpin yang sangat berhasil dalam berbagai bidang. Begitu beliau diangkat sebagai khalifah, beliau mengembalikan harta-harta yang merupakan yang diperoleh tidak baik di Baitul Mal. Beliau mengembalikan kepada orang-orang yang berhak. Selanjutnya memberikan infak. Harta-harta yang beliau punya diinfakkan ke Baitul Mal. Sampai ada yang mengingatkan, wahai khalifah, jangan semua, tinggalinlah untuk keluarga Anda, untuk anak-anak Anda. Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjawab, jikalau anak-anak saya bukan anak-anak yang soleh, maka tidaklah pantas bagi saya untuk memberikan harta kepada anak-anak yang tidak soleh. Lalu, jika anak saya anak-anak yang soleh, maka hal itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka silakan bawa semuanya harta saya ke Baitul Mal dan serahkan. Itu begitu tulus dan ikhlas yang dilakukan dan dicontohkan langsung dari pimpinan teratas, memberikan contoh kepada bawahannya, dan selanjutnya hal itu juga
contohkan oleh kepada bawahan-bawahan Umar bin Abdul Aziz. Sehingga kesederhanaan, hidup bersahaja itu terlihat dengan jelas di pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, dari level tertinggi sampai kepada level terbawah. Inilah jika seorang pemimpin memberikan contoh, memberikan ketauladanan, memberikan uswatun hasanah secara tulus, secara ikhlas, bukan pura-pura, bukan hanya kemasan media, akan diikuti secara langsung oleh para bawahannya secara tulus dan ikhlas. Dan itu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Namun tidak sederhana itu yang Khalifah lakukan. Ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika awal-awal pemerintahannya. Beliau menata birokrasi dengan menempatkan orang-orang yang benar-benar kompeten, jujur, dan bertanggung jawab. Mencontohkan hidup sederhana dan bersahaja, kemudian memangkas birokrasi yang tidak sejalan dengan semangat kesederhanaan. Memfungsikan Baitul Mal sebagai pusat kekayaan negara dan memperluas dan mengamankan sumber-sumber pendapatan negara. Dari pola-pola hal tersebut yang dijalankan, dari program kerja yang dijalankan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka dalam waktu yang singkat kemakmuran itu sampai kepada rakyat-rakyat jelata. Rakyat yang tadinya miskin berubah menjadi makmur. Karena mungkin memiliki khalifah, orang yang sangat bersemangat, sangat baik, mencontohkan dirinya sendiri sebelum mencontohkan hal itu, sebelum dia melakukan atau memerintahkan kepada bawahannya, dia sudah mencontohkan. Sampai pada suatu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada bawahannya untuk memberikan harta, untuk mengambil harta dari Baitul Mal dan memberikannya kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. Dan selanjutnya itu dilakukan oleh para petugas atas perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah dibawa dan dicari orang miskin yang berhak untuk menerima, kemudian petugas itu balik lagi dengan tetap membawa bingkisan itu, membawa kebutuhan itu ke Baitul Mal. Lalu ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz, kenapa ini dibawa balik lagi? Sedangkan aku perintahkan untuk diberikan kepada fakir miskin. Lalu petugas yang diperintahkan itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, kami sudah mencari kesana kemari kaum fakir miskin, namun kami tidak menemukannya, dan akhirnya kami balik lagi untuk disimpan di Baitul Mal ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum 3 tahun memerintah, sudah tidak ditemukan orang-orang fakir miskin. Berarti sudah berubah statusnya jadi miskin menjadi orang yang mampu, menjadi orang yang berkecukupan. Sebagai buktinya, mereka tidak mau menerima sumbangan yang diberikan oleh negara. Tentu kita mengharapkan, kita berkeinginan, bercita-cita, berharap punya pemimpin sebagaimana karakter yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz. Dan ini menjadi
ibroh atau pelajaran bagi orang tua, bagaimana ketika mendidik anak-anaknya di kala kecil, dan bagi birokrasi dalam ketatanegaraan ini juga banyak menjadi model atau contoh yang digunakan agar mereka mendapatkan kemakmuran sebagaimana kemakmuran yang diperoleh oleh Umar bin Abdul Aziz beserta para jajarannya dan rakyatnya ketika itu. Demikian pemirsa yang berbahagia, hal ini kami sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat menambah hasanah pengetahuan bagi kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.